Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya perkenalkan saya Yusni sebagai admin 2L2T yang mana biasanya webinar ini dipandu oleh Mbak Aila. Sekarang giliran saya ya Bapak Ibu. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah hadir dalam webinar pada hari ini dengan judul Metode Praktis Penyusunan Modul Ajar yang kita laksanakan pada hari ini Jumat 30 Agustus 2024. Yang mana hari ini kita beruntung sekali karena ditemani oleh narasumber hebat yaitu Bapak Sumario SPD. Bapak ini biasa dipanggil dengan sebutan Bapak Mario. Beliau adalah seorang penulis dan influencer pendidikan yang akan berbagi ilmu dan pengalaman beliau kepada kita semua bagaimana teknik dalam menyusun modul ajar yang praktis. Oke, sebelum kita mulai materi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa ketentuan pada webinar ini. Pertama, absensi akan kami bagikan setelah sesi tanya jawab di link Zoom. Yang kedua, rekaman webinar sertifikat peserta akan kami bagikan di hari Senin di grup Telegram dan grup WhatsApp. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum bergabung ke dalam grup WA atau Telegram, silahkan bergabung. Nanti admin akan mengirimkan link grupnya di chat Zoom. Kemudian yang ketiga, mohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya dan pastikan mic dalam kondisi mati sehingga acara kita ke depannya lebih kondusif. Kemudian yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya setelah sesi penyampaian dari narasumber, harap untuk mengaktifkan fitur raise hand yang ada di Zoom, atau jika Bapak Ibu terkendala untuk bertanya secara langsung, bisa melalui kolom chat. Oke, untuk tidak mempanjang waktu, alangkah lebih baiknya kita langsung mulai acara hari ini. Kepada Bapak Sumario, silahkan untuk men-share PowerPoint-nya, Pak. Oke, suara saya terdengar ya Bapak Ibu guru hebat? Terdengar, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah sehingga pada pagi hari ini kita tetap diberikan kesempatan nih Bapak Ibu ya. Mohon maaf saya ralat bukan pagi hari ini tapi pada siang hari ini kita telah diberikan kesehatan baik itu sehat jasmani maupun sehat rohani. Salawat ring salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya Bapak Ibu yang telah membawa kita dari zaman yang gelap menuju kepada zaman yang terang menerang. Sebelumnya saya mohon izin kepada Ibu moderator ya. Dengan Ibu siapa mohon maaf? Yusni, Pak. Dengan Ibu siapa Ibu? Yusni, Pak. Ibu Indri ya? Yusni. Yusni, oh ya maaf. Dengan Ibu Yusni ya. Nanti saya bagikan PowerPoint text-nya Bu ya. Ini kebetulan jaringannya lagi sedang tidak menentu, tapi sudah saya buat Bapak Ibu ya untuk PowerPoint text-nya. Artinya di sini kita sharing saja Bapak Ibu mengenai materi yang kita angkat pada hari ini yaitu tentang metode praktis dalam penyusunan modul ajar. Nah ini tentunya menjadi salah satu hal yang bisa dikatakan prioritas Bapak Ibu ya. Yang dimana sekarang ini kita sudah ada di fase kurikulum merdeka gitu ya. Kurikulum merdeka sekarang ini sudah dinobatkan menjadi kurikulum nasional Bapak Ibu guru hebat. Setiap sekolah wajib menjadikan kurikulum merdeka itu sebagai sebuah acuan ya, sebagai sebuah pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran Bapak Ibu. Perlu kita pahami bahwasanya dalam penyusunan modul ajar, hal-hal yang perlu harus kita perhatikan adalah yang pertama yaitu tentang pembuatan asesmen ya, asesmen pembelajaran, dan yang perlu kita perhatikan adalah selain artinya di sini kita harus membuat yang namanya asesmen, kita pun harus melihat dari sejauh mana gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik kita Bapak Ibu guru hebat ya. Dari mulai yang gaya belajarnya visual, gaya belajarnya auditori, dan gaya belajarnya kinestetik. Jadi hal ini yang memang harus perlu diperhatikan Bapak Ibu sebelum kita menyusun yang namanya modul ajar. Nah, kalau kita sudah bisa memperhatikan bagaimana gaya belajar dari peserta didik kita, di situ kita bisa menyusun ya. Nah, langkah-langkah secara klinis untuk menentukan metode pembelajaran yang bagaimana dan model pembelajaran yang seperti apa. Yang perlu artinya
kiranya kita terapkan Bapak Ibu, terutama ketika kita melakukan proses belajar mengajar di kelas. Nah, jadi langkah-langkah yang harus kita lakukan antara lain adalah menentukan sejauh mana gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik kita, Bapak Ibu. Nah, jadi itu hal yang paling harus kita garis bawahi. Ya. Ini saya lagi cari tempat juga ini Bu Yusni ya untuk saya share screen ini untuk PowerPoint-nya, jadi mohon bersabar. Nah, artinya di sini yang harus kita tekankan adalah selain kita harus melihat sejauh mana gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik kita, di sini pun kita harus melihat pula nih Bapak Ibu ya, sejauh mana model pembelajarannya. Jadi ketika kita menyusun sebuah model pembelajaran, itu kita harus mempertimbangkan juga nih Bapak Ibu, sejauh mana gaya belajar dari anak didik kita. Jangan sampai ketika kita mendesain suatu model pembelajaran, di sini kita tidak melihat ya gaya belajar dari peserta didik kita itu bagaimana dan seperti apa. Ya. Nah, jadi jangan sampai nanti model pembelajarannya sudah kita buat, tapi tidak korelasi ya, dengan gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik kita. Nah, sehingga kita harus melihat dulu, kita lakukan dulu yang namanya asesmen awal pembelajaran. Ketika asesmen awal pembelajaran sudah kita lakukan, baru di situ konsekuensi logisnya kita bisa menyusun yang namanya modul ajar. Karena dalam menyusun modul ajar itu yang paling penting dan yang paling pas, yang paling jitu, kita harus menentukan terlebih dahulu bagaimana gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik kita, Bapak Ibu guru hebat. Ya. Nah, jadi hal ini yang memang artinya perlu kita garis bawah. Lalu yang kedua, dalam penyusunan model praktis ya, modul ajar, di situ di dalam kurikulum Merdeka kita mengenal dengan istilah proyek profil penguatan pelajar Pancasila ya, atau yang disingkat dengan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5. Nah, dalam kegiatan P5 itu kan ada beberapa dimensi yang kita jadikan sebagai orientasi nih Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama itu ada yang disebut dengan beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu dimensi yang pertama Bapak Ibu. Gotong royong, mandiri, kreatif, sampai kepada dimensi yang redaksinya adalah bernalar dan bernalar kritis, maksud saya Bapak Ibu ya. Nah, jadi setiap aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik itu harus terkolerasi ya dari elemen-elemen yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu ya. Kayak misalkan kegiatan gotong royongnya itu bagaimana, kegiatan bernalar kritisnya itu bagaimana, kemudian kegiatan berkebinekaan globalnya itu seperti apa ya. Jadi harus betul-betul artinya bermuara kepada 6 profil pelajar Pancasila tersebut Bapak Ibu ya. Jadi harus bermuara kepada 6 aspek tersebut ketika kita menyusun yang namanya sebuah model pembelajaran yang bersifat praktis. Lalu hal yang perlu harus kita garis bawahi, selain artinya di sini kita berbicara mengenai bagaimana pengembangan daripada sub-elemen, kita pun harus bisa memahami ya dan mengetahui sejauh mana ya kita untuk bisa mempelajari tentang nilai-nilai yang ada di dalam 6 profil pelajar Pancasila. 6 profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, lalu yang selanjutnya dalam penyusunan model pembelajaran, ya, kita harus pula memahami tentang hal-hal yang memang, mohon maaf ini sinyalnya Bapak Ibu, hal-hal yang memang berkaitan dengan apa itu yang disebut ya dengan kegiatan apersepsi, Bapak Ibu ya. Apersepsi itu persiapannya bagaimana, kemudian eksplorasi itu bagaimana kegiatannya, elaborasi itu bagaimana kegiatannya Bapak Ibu. Nah, dalam kurikulum Merdeka sebetulnya, ya dalam kurikulum Merdeka nih Bapak Ibu, kalau misalkan kita mengenal yang namanya silabus pembelajaran, itu berarti ada kaitannya dengan CP ya, atau capaian pembelajaran. Kalau kita misalkan mengenal dengan yang namanya KD ya, atau kompetensi dasar, itu ada yang disebut dengan ATP atau alur tujuan pembelajaran. Untuk menentukan ATP atau alur tujuan pembelajaran, nah itu berbeda ya, karena di sini kita menggunakan domainnya beda dengan dulu Kurtilas. Kalau Kurtilas itu kan domainnya domain Bloom ya, taksonomi Bloom. Nah, kalau kita di sini tidak menggunakan taksonomi Bloom, artinya domain yang lebih kita
gunakan itu jadi berdasarkan kepada rentang usia ya Ibu Yusni ya, tapi lebih kepada rentang usia. Beda halnya dengan kurikulum 2013. Karena kurikulum Merdeka itu kan ada fase A, ada fase B, ada fase C, ada fase D, ada fase E sampai dengan fase F, Bapak Ibu guru hebat ya. Jadi itu yang kita jadikan sebagai hal yang kita titik beratkan nih Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu yang kita titik beratkan di sini. Sehingga berdasarkan fase ya, beda dengan kekilas ya atau beda dengan kurikulum 13 ya. Yang dimana di dalam kurikulum 13 kan yang dilihat itu dari perkembangan ininya ya, aspek kognitif, perkembangan aspek psikomotorik dan aspek afektif. Nah, sering menjadi pertanyaan apakah di dalam kurikulum Merdeka itu sama seperti itu Bapak Ibu. Nah, tentu di dalam kurikulum Merdeka, kalau misalkan kita melihat secara langsung nih Bapak Ibu ya, seperti yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, di mana di dalam kurikulum Merdeka hal yang lebih dijadikan sebagai sebuah landasan itu adalah sejauh mana kita bisa memahami ya rentang daripada fasenya. Nah ini rentang daripada fasenya. Sehingga pada saat kita menyusun yang namanya project atau P5, nah di situ kita nggak menyimpang Bapak Ibu ya, tapi tidak salah. Artinya betul-betul artinya kita kelihatan Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum ya. Kelihatan tidak? Masih belum juga, Pak. Sebelum ya, bentar. Nah, kelihatan tidak? Oke, sudah, Pak. Sudah ya, oke. Kan ini lebih mantap nih. Mohon maaf tadi ya. Tadi kondisinya sinyal yang sedang tidak menentu nih Bu Yusni. Karena posisi saya sekarang lagi ini mencari, ini pakai kuotanya murid ini Bapak Ibu. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu guru hebat. Ya, boleh, Pak, lanjut. Boleh, ya. Tadi saya sudah buka Bapak Ibu guru ya. Tadi sudah sempat saya bahas ketika kita ingin menyusun sebuah modul praktis, ada beberapa hal yang perlu artinya kita lihat Bapak Ibu. Tadi sempat di sini saya coba untuk berikan clue ya, bahwa antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum 13 itu bisa dikatakan mempunyai kesamaan yang sedikit tipis ya Bu Yusni ya. Nah, kalau di dalam kurikulum 2013 kita mengenal CP itu bisa dikatakan sebagai ini ya silabus ya. Nah, tapi kalau di dalam kurikulum Merdeka ya yang dinamakan dengan silabus itu bisa juga dibilang sebagai capaian pembelajaran Bapak Ibu. Tadi sudah sempat saya singgung bahwa hal yang paling mendasar dalam menyusun sebuah modul ajar yang paling utama adalah memulai terlebih dahulu yang namanya asesmen awal pembelajaran tadi Bu Yusni ya. Nah, bagaimana cara kita memulai asesmen awal pembelajaran? Ya tentu artinya kita melihat sejauh mana gaya belajar yang dimiliki oleh anak-anak kita Bapak Ibu. Ya, ada beberapa jenis dari gaya belajar, yaitu salah satunya ada gaya belajar visual, ada gaya belajar kinestetik, dan ada gaya belajar auditori ya Bapak Ibu guru hebat ya. Jadi ada 3 jenis gaya belajar. Tentunya dari kita mengenal bagaimana jenis-jenis dari gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik kita, di dalam PPT saya di sini kita jadi ada 4 prinsip dasar dalam penyusunan modul ajar nih Bu Yusni ya. Yang pertama dilihat dari keterhubungan dan yang kedua dilihat dari keterlibatan dan yang ketiga dilihat dari kemudahan akses ya. Dan yang keempat itu dilihat ya. Dan yang keempat di situ dilihat dari evaluasi berkala. Nah, sehingga di sini ada 4 poin nih Bapak Ibu guru ya. Untuk relevansi tadi sempat saya spill nih Bapak Ibu
Guru Hebat ya di prolog tadi ya, bahwasannya memang dalam mendesain suatu model pembelajaran atau proses pembelajaran, hal yang paling prinsipil yang perlu harus kita jadikan sebagai kajian nih Bapak Ibu, bagaimana kita melihat sejauh mana kebutuhan dari peserta didik kita. Misalkan contoh, anak-anak didik kita senang main Mobile Legends nih Bapak Ibu ya, atau senang bermain Free Fire. Tidak mungkin artinya kita menerapkan model pembelajaran yang sifatnya ceramah nih Bapak Ibu. Kalau untuk mendidik anak SMP atau untuk apa namanya membimbing anak-anak yang ada di level fase D, seperti yang tadi saya kemukakan Bapak Ibu, bahwa di dalam kurikulum Merdeka ini yang lebih dijadikan sebagai tinjauan secara teoretik atau yang lebih dijadikan sebagai tinjauan secara empiris. Itu dilihat dari sejauh mana kita mampu memperhatikan rentang usia dari peserta didik. Suara saya terdengar ya Bu Yusni ya. Nah, rentang usia dari peserta didik. Nah, makanya di dalam kurikulum mereka ini kita mengenal dengan istilah fase. Apa sih Pak Rio yang disebut fase itu? Nah, yang disebut dengan fase itu adalah usia tercapaian, usia batas kompetensi yang harus kita pahami ketika kita menyusun yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sini Bapak Ibu Guru Hebat ya, atau yang kita singkat dengan P5. Nah, tadi P5 tadi kan sudah saya sempat jelaskan tadi Bu Yusni ya, ketika saya belum sempat untuk tadi memaparkan melalui PPT bahwa ada 6 dimensi nih wajib hukumnya ya di dalam kurikulum mereka itu. Ketika kita ingin menyusun sebuah modul, berarti kita selipkan dulu 6 dimensi profil proyek penguatan profil pelajar Pancasila nih Bapak Ibu Guru Hebat. Ada beriman dan bertauhid kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada berakhlak mulia, sampai terhadap fase bernalar kritis. Jadi di sini ada 6 dimensi yang perlu kita jadikan sebagai sebuah kajian dasar Bapak Ibu Guru Hebat. Di situ ketika kita berbicara mengenai apa itu yang disebut dengan relevansi. Nah, terus yang kedua di sini kita keterlibatan ya tentu dalam proses penyusunan modul ajar. Nah, hal yang paling lebih bisa dikatakan priority adalah bagaimana ketika pembelajaran di sini kita libatkan langsung peserta didik. Ya, Bapak Ibu guru ya. Nah, misalkan contoh, kalau kita pembelajaran kita olah dalam teknis atau dalam strategi yang sifatnya satu arah, saya yakin di sini yang akan terjadi itu Bu Yusni bukannya interaksi edukatif, tapi yang akan terjadi itu adalah noise ya. Nah, dulu saya pernah punya pengalaman nih. Saya pernah mempenyiarkan, beliau itu adalah guru fisika, Bapak Ibu guru hebatnya, mohon maaf, beliau itu mengajar salah satu mata pelajaran eksak. Tapi karena beliau itu terlalu skeptis kepada peserta didik, sehingga yang terjadi ketika beliau menjelaskan dan memaparkan materi, di situ beliau konsen dan hanya tertuju kepada pembahasan saja, sampai dengan artinya papan tulis dibagi 4 tuh Bapak Ibu guru hebat ya. Sedangkan tidak melihat bagaimana nih yang di belakang, apakah peserta didik masih memperhatikan atau tidak pembelajaran kita. Nah, ini pun mempengaruhi Bapak Ibu guru hebat ya ketika kita menyusun modul ajar. Jadi jangan sampai artinya yang kita jadikan sebagai skala prioritas itu adalah model pembelajaran yang hanya bersifat ceramah secara konvensional saja nih Bu Yusni ya, tapi harus diselingi pula dengan hal-hal yang memang sifatnya mampu mematik. Nah, makanya di dalam kurikulum mereka dalam penyusunan modul ajar itu ada yang dinamakan dengan pertanyaan pematik nih Bapak Ibu guru hebat. Jadi artinya tidak hanya cukup kita menjelaskan materi, tapi kita juga harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya brilian. Supaya apa yang kita jelaskan, apa yang kita sampaikan mampu dengan mudah bisa dipahami terutama oleh peserta didik kita Bapak Ibu guru hebat ya. Nah, kemudian kemudahan akses. Nah, modul ajar harus mudah diakses nih Bapak Ibu dan tidak perlu reka-reka. Nih ya. Nah, apa maksudnya direka-reka? Contoh seperti kita lihat nih. Sekarang kan kalau misalkan Bapak Ibu guru akses di dalam platform Merdeka Mengajar, di situ kan ada satu fitur di mana kita di situ bisa memilih jenis-jenis daripada modul ajar. Modul ajar yang sederhana itu modul ajar seperti apa Pak Rio? Yang jelas modul ajar yang tidak bertele-tele. Ya. Yang pasti ada identitas yang membuatnya Bapak Ibu ya. Ada yang pasti asesmennya. Dan ada yang pasti langkah-langkah pembelajarannya. Jadi nggak harus artinya modul ajar itu didesain ya, dengan
gambar-gambar yang sifatnya itu boleh dengan gambar, boleh dikirim dengan gambar, tapi asalkan jangan terlalu ramai Bapak Ibu ya. Sederhana saja. Yang penting kita harus menyesuaikan dulu. Nggak mungkin artinya kita susun gambar-gambar yang coraknya itu lebih bersifat feministik apabila kita ajarkan kepada anak-anak yang ada di fase E itu Bapak Ibu Guru ya. Nah, nggak mungkin artinya kita buat menjadi kayak semacam snackbook ya, apabila di sini modul ajarnya kita gunakan secara praktikal untuk peserta didik misalkan yang berada di fase F. Nah, jadi estimasi fase pun itu harus dijadikan sebagai dasar-dasar pertimbangan nih Bu Yusni ya. Jadi tidak bisa artinya kita menyusun dan mengklip ya gambar-gambar yang tersedia di dalam modul ajar itu sesuai dengan rentang usia dari peserta didik kita. Nah, jadi hal ini adalah hal yang sederhana Bapak Ibu guru hebatnya, ini adalah hal mikro, tapi ini akan menjadi makro jika ini tidak kita perhatikan Bapak Ibu ya. Nah, lalu adalah evaluasi berkala. Nah, penting kita untuk melakukan yang namanya evaluasi berkala. Karena yang namanya pembuatan modul ajar itu harus dievaluasi. Ya, bagaimana ketercapaiannya dan memastikan sejauh mana efektivitasnya dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi hal ini yang memang harus perlu kita jadikan sebagai acuan ya Bapak Ibu guru hebat ya, selain artinya relevansi, keterlibatan, kemudahan akses, dan evaluasi secara berkala. 4 aspek ini yang dijadikan sebagai sebuah dasar kepustakaan Bapak Ibu guru. Lalu kita lanjut. Kemudian analisis kebutuhan peserta didik. Nah, tadi sudah saya jelaskan Bu Yusni ya, di sini ada beberapa kolom ya, ada aspek, ada latar belakang, ada kemampuan dan minat. Nah, berarti di sini ada 4 aspek nih. Ada pertanyaan, kita menyusun sebuah pertanyaan, bagaimana latar belakang pendidikan dan pengalaman peserta didik kita, lalu apa saja kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik kita. Apa saja minat dan preferensi belajar peserta didik kita Bapak Ibu. Misalkan gaya belajar mereka itu seperti apa. Nah, misalkan tadi kan sempat saya jelaskan Bu Yusni ya di prolog bahwa ada 4 jenis gaya belajar. Di situ ada, maaf saya ralat, ada 3 Bapak Ibu. Mungkin 4 itu apabila ada anak kita yang gaya belajarnya itu kolaborasi. Misalkan selain dia suka kalau belajar itu dengerin musik, misalkan dia pun sangat suka apabila belajar itu sambil bergerak. Jadi sambil dia dengerin musik atau juga dia sambil bergerak Bapak Ibu ya. Jadi banyak sekali gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik kita. Kemudian apa saja minat dan preferensinya belajar peserta didik Bapak Ibu. Nah, ini juga yang harus perlu kita pahami. Nah, perumusan dalam tujuan pembelajaran. Tadi di prolog saya sudah sebutkan Bapak Ibu bahwa yang paling penting dalam penyusunan modul ajar di sini selain daripada identitas modulnya, di sini pun kita merumuskan bagaimana tujuan dari pembelajarannya. Makanya dalam penyusunan ATP atau ini ya alur tujuan pembelajaran, kita pun di sini harus melihat bagaimana ya CP-nya ya, bagaimana ketercapaian dari setiap fasenya Bapak Ibu. Sehingga hal-hal yang mendasar ini pun harus betul-betul kita perhatikan. Jangan sampai artinya kita menyusun materi yang memang sifatnya itu yang khusus itu diberikan di awal, sedangkan yang umum itu diberikan di akhir Ibu Yusni. Ya, kadang ini selalu keliru. Nah, karena di dalam kurikulum Merdeka, kita tidak hanya belajar dari sesuatu yang sifatnya khusus saja, tapi diusahakan artinya kita memberikan pemahaman dari yang sederhana dulu, dari yang umum dulu, sebelum kita memberikan pemahaman yang memang lebih induktif ya, Ibu Yusni ya. Nah, jadi rangkaian ini atau siklus ini yang perlu kiranya kita pahami nih Bapak Ibu guru hebat ya. Nah, yang pertama ada identifikasi kompetensi dasar, rumusan tujuan pembelajaran, dan tentukan indikator pencapaiannya. Nah, kemudian di sini bagaimana cara kita untuk menentukan ya perumusan dalam materi modul ajar. Nah, di sini saya ambil dari beberapa ilustrasi ya. Ada materi inti, ada contoh, dan juga ada aktivitas. Nah, sampai di sini sebelum saya lanjut kepada pembahasan materi di slide berikutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu guru hebat? Nah, kita di sini sudah sampai kepada fase penyusunan materi atau modul ajar ya. Nah, sampai di sini silakan apakah ada yang ditanyakan?
Oke, untuk Bapak Ibu, silakan bertanya tentang materi yang telah dijelaskan oleh Bapak Sumario. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Untuk Bapak Hasan Basri, apakah ingin bertanya langsung kepada narasumber, Pak? Ya, boleh, boleh. Baik, silakan, Pak. Ya, baik. Ya, Pak Mario, pertama tadi waktu hilang sinyal tadi ya, saya bertanya. Pertama ya, pertama uh, ada enggak sebuah kriteria tentang perbedaan antara modul dengan buku ajar yang lain? Biasanya kan modul ini kan ada ciri khasnya, kriteria apa saja yang disebut sebagai modul ajar. Apa beda dengan buku teks materi pembelajaran di kelas, ya, itu satu. Yang kedua, kiat menyusun modul ajar yang efektif bagi siswa yang tentu saja tadi menurut tingkatannya ya. Tapi umumnya kan siswa sekarang itu malas membaca, apalagi mandiri ya. Untuk modul ajar sebenarnya kan diharapkan kemandirian tadi, keterlibatan siswa, tapi sekarang ini susah. Ya, mungkin karena banyak faktor ya. Jadi beda. Nah, ini kiatnya ini bagaimana? Dua itu ya. Yang pertama, kriteria penyusunan yang disebut sebuah modul ajar yang memenuhi standar. Ya, yang kedua, kiat efektif membuat siswa untuk belajar. Sekian, Pak Mario. Terima kasih. Oke, Bapak Mario, silakan untuk menanggapi, Pak. Halo, Bapak. Ya, suara saya terdengar Bapak Ibu guru hebat? Ya, baik. Dah. Dengar. Baik. Dengar ya? Nah, jelas. mohon maaf tadi ini posisinya sambil mengajar. Ini Bapak Ibu kebetulan saya ada di kelas sama murid-murid saya Bapak Ibu. Nah, boleh di-review kembali Pak Hasan bagaimana pertanyaannya, maaf? Ya, baik. Pertama, singkat aja kriteria sebuah modul ajar yang membuat siswa untuk belajar. Yang kedua, kiat menyusun modul efektif sehingga siswa itu dapat meresapi apa yang dipelajari. Terima kasih. Oke. Wah, mantap nih, luar biasa nih ya. Bapak Ibu guru hebat ya, pertanyaan dari Pak Hasan Basri. Bagaimana nih Pak Rio caranya agar kita menyusun sebuah modul ajar, agar modul ajar tersebut itu mampu dengan mudah ya, Pak Hasan ya, bisa dipahami oleh peserta didik. Ya, oke. Kebetulan sekali nih Bapak Ibu ya, kita lanjut kepada materi penyusunan materi modul ajar. Nah, tadi menyambung pertanyaan dari Pak Hasan ya. Pak Hasan dari mana Pak Hasan? Mohon maaf. Dari Aceh, Pak. Oh, dari Aceh Pak Hasan ya. Wah, salam kenal Pak Hasan nih. Saya dari Kota Bandung nih Pak Hasan ya. Bandung, baik. Oke Pak Hasan, ini pertanyaannya bagus nih Pak Hasan. Bagaimana caranya nih kita menyusun sebuah modul agar peserta didik kita bisa paham nih ya Bapak Ibu guru hebat ya dengan materi yang kita ajarkan. Intinya satu nih Bapak Ibu ya. Dalam langkah teknis dalam penyusunan modul ajar yang harus perlu kita jadikan sebagai standar ya Bapak Ibu ya, bukan standar dinas Bapak Ibu ya, bukan standar dari kementerian Bapak Ibu, tapi yang diartikan standar ini bisa juga dijadikan sebagai titik kulminatif supaya bisa dengan mudah diterima, sedangkan bisa muncul yang namanya outcome di dalam diri peserta didik kita. Nah, hal yang paling perlu harus kita lihat mungkin, Bapak Ibu ya, itu berada di dalam asesmen awal nih Bu Yusni. Ya. Nah, karena asesmen awal ini sangat menentukan ketercapaian dalam proses pembelajaran nih Bapak Ibu berhebat ya. Nah, sehingga kalau kita berbicara mengenai sejauh mana gaya belajar yang ingin kita sampaikan, tadi itu tergantung dari sejauh mana asesmen awal pembelajaran yang bisa kita terapkan terlebih dahulu nih Bapak Ibu. Ya, nah jadi dilihat dulu dari asesmen awalnya. Nah, ketika kita sudah tahu nih, oh ternyata anak ini misalkan atas nama Sulastri ya, dia senang belajarnya itu misalkan mendengarkan musik. Misalkan atas nama Diego ya, misalkan dia itu belajarnya suka bergerak nih Bapak Ibu. Misalkan contoh seperti Anton, misalkan dia gaya belajarnya itu senang melihat gambar. Nah, berarti di dalam kegiatan langkah-langkah pembelajaran, ya di situ kita bisa selipkan
ya. Nah, di situ kita bisa selipkan Bapak Ibu. Jadi setelah kegiatan apersepsinya, kalau misalkan gaya belajar kinestetik visual dengan audio itu bisa kita sisipkan dengan kegiatan ice breaking Bapak Ibu. Biasanya kalau kita mulai di dalam awal pembelajaran di sini Pak Hasan Basri ya. Nah, jadi dari situ kita bisa selipkannya di dalam kegiatan apersepsi atau kegiatan pertama. Setelah salam, mungkin juga bisa dengan ini Bapak Ibu, dengan lagu project profil penguatan pelajar Pancasila nih. Kalau saya mengajar di SMP, kebetulan saya mengajar 3 tingkat, Bapak Ibu guru hebat ya, di SD, SMP maupun di SMA. Ketika saya mengajar di SMP di awal pembelajaran, ya ini untuk fase D, Bapak Ibu ya. Nah, untuk fase D, saya selalu melihat anak ini penuh dengan challenge Bapak Ibu ya. Ya, jadi pertama kita nyanyikan dulu dengan sebuah lagu sederhana. Misalkan kita bisa merombak lagu Beca ya, itu dengan sebuah elemen yang ada di dalam profil pelajar Pancasila di sini Bapak Ibu guru hebat ya. Nah, misalkan contoh ya, pelajar Pancasila bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, bisa seperti itu Bapak Ibu guru ya. Jadi artinya si anak itu bisa memahami dimensi proyek profil penguatan pelajar Pancasila itu seperti apa. Itu biasanya kita selipkan di dalam kegiatan apersepsi nih Pak Hasan Basri ya. Jadi di dalam kegiatan apersepsi itu kita selipkan di situ ya, seperti tepuk P5 ya, tepuk P5. Jadi seperti itu Bapak Ibu guru hebat ya. Nah, itu memang hal-hal yang memang harus perlu kita perhatikan. Seperti itu Pak Hasan ya. Ya baik Pak Mario, terima kasih banyak atas masukannya. Terima kasih. Oke. Oke. Ya sip. Ada lagi Ibu Yusni? Ya. Mungkin untuk saat ini kita lanjutkan dulu materinya Pak. Boleh ya. Oke. Kita lanjut materinya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada penyusunan modul ajar ya. Di sini ada materi inti, kemudian ada contoh dan aktivitas, menjelaskan konsep dan teori secara detail, memberikan ilustrasi dan contoh nyata yang mudah dipahami Bapak Ibu. Nah, misalkan contoh gini, dalam penyusunan materi inti yang lebih bisa mudah dipahami oleh peserta didik kita, misalkan, katakanlah di sini Bapak Ibu guru IPA, ya. Misalkan materi yang dipelajari adalah tentang sistem pernapasan Ibu Yusni. Saya ingin memberikan sedikit ilustrasi, tapi di sini agak sedikit private nih, Bu Yusni ya. Nah, misalkan contoh gini, silakan kita minta kepada seluruh peserta didik ya, untuk mencari kotoran yang ada di dalam lubang hidung mereka masing-masing. Lalu setelah itu, kita perlihatkan bagaimana kotoran mereka, ini Bu Yusni ya. Nah, kita analisis ya, kita lakukan analisis di situ ya. Misalkan apabila kotorannya ya, kotoran hidung mereka itu misalkan berwarna kemerah-merahan, atau kotoran hidung mereka misalkan ada sedikit cairan putihnya, atau kotoran hidung mereka misalkan berwarna hitam legam. Nah, berarti di situ kita bisa mengambil kesimpulan tuh Pak Hasan Basri ya. Kalau misalkan yang kemerah-merahan berarti itu mengandung penyakit apa. Kalau misalkan yang hitam legam itu berarti terjangkit penyakit apa, atau mungkin yang banyak lendirnya berarti dia memiliki salesma akut gitu Bu. Jadi dari cara yang seperti itu aja dulu ya, untuk pengenalan materi inti. Nah, setelah pengenalan materi inti itu kan bersifat rasional, nah baru kita kaitkan dengan studi kasus yang dipelajari di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saya Bu Yusni, karena di sini bidang yang saya tekuni adalah PPKN atau Pendidikan Kewarganegaraan. Kalau di fase D, saya awali dengan anak-anak itu menggambar lambang Pancasila. Ya, menggambar lambang burung Garuda. Jadi saya minta per orang untuk maju ke depan, ada yang menggambar buntutnya, ya ada yang menggambar atau ekornya, ada yang menggambar kakinya, ada yang menggambar kepalanya Bapak Ibu. Dan itu dilakukan secara kontinu. Dari situ anak-anak sangat senang sekali Bu Yusni ya. Artinya mereka tidak hanya sekedar tahu Pancasila teh kayak gimana, cek sudah nama Pancasila teh juga kumaha, Bapak Ibu guru hebat ya. Nah, tapi bisa memahami, ternyata Pancasila itu ada bulu badannya, ya, ada ekornya, juga ada kepala, ya. Jadi seperti itu. Jadi artinya untuk aktivitas PJBL atau project based learning itu bisa kita lakukan dengan cara kita melibatkan langsung peserta didik
melibatkan di sini tidak harus artinya kita melihat mereka untuk mempresentasikan materi saja Bapak Ibu, tapi artinya coba kita sangkut pautkan materi kita dengan pengalaman belajar mereka Bapak Ibu, atau dengan pembelajaran langsung mereka yang mereka hadapi di dalam kehidupan nyata. Ya, jadi hal itu yang bisa kita jadikan sebagai sebuah kajian Bu Yusni ya. Nah, itu. Oke, kita lanjut ke pemilihan strategi ya. Nah, di sini sudah saya jelasin PPPJBL ya, pembelajaran berbasis project. Nah, diskusi kelompok, simulasi, dan permainan ya, tadi sudah saya jelaskan juga, presentasi tadi sudah saya jelaskan juga ya. Nah, sekarang evaluasi dan umpan balik terhadap modul ajar Bapak Ibu ya. Di sini ada yang dinamakan dengan evaluasi kontinu, ada dinamakan dengan evaluasi sumatif, dan ada yang dinamakan dengan evaluasi umpan balik. Kalau evaluasi kontinu ini melakukan evaluasi selama proses pembelajaran. Kalau evaluasi sumatif ini melakukan evaluasi di akhir pembelajaran. Kalau evaluasi umpan balik ya, di situ melakukan yang namanya proses pembelajaran. Ya. Nah itu jadi ada 3 proses pembelajaran. Ya jadi ada 3 nih. Mohon maaf tadi sinyal Bapak Ibu guru hebat ya. Nah ada evaluasi kontinu, ada evaluasi sumatif, dan ada evaluasi umpan balik. Jadi ada 3 jenis evaluasi Bapak Ibu ya. Ini yang perlu harus kita pahami. Nah kemudian kita sampailah kepada kesimpulan nih Bapak Ibu guru hebat ya. Kesimpulan dan rekomendasi. Dalam penyusunan modul ajar merupakan proses yang sangat sistematis dan berkelanjutan nih, atau berkontinuitas. Modul ajar yang efektif dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih mudah. Ada 3 hal ini ya, secara ralat ada 2 hal nih, yaitu relevansi dan keterlibatan. Relevansi modul ajar harus relevan dengan kebutuhan peserta didik dan tujuan pembelajaran. Keterlibatan libatkan peserta didik aktif dalam proses belajar dan berbagai kegiatan. Ya, tentunya dalam penyusunan modul ajar hal-hal yang berorientasi terhadap keaktifan peserta didik itu merupakan hal yang paling harus dilakukan oleh setiap guru Bapak Ibu ya, terutama pada saat mereka mengolah suatu modul pembelajaran. Itu saja yang kiranya bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini Bapak Ibu guru hebat. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Yusni selaku moderator dalam kegiatan webinar nasional pada kesempatan sore hari ini. Silakan bisa kita lanjutkan melalui sharing session atau tanya jawab Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Sumario telah menyampaikan materinya. Sebetulnya ini diskusinya menarik nih Pak. Udah banyak pertanyaan juga di kolom chat. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin interaktif bertanya langsung kepada narasumber, silakan aktifkan fitur raise hand-nya Bapak. Oke, yang pertama ini udah ada masuk Bapak Jeffrey Pranata. Silakan Bapak langsung bertanya kepada narasumber. Selamat sore, Pak. Suaranya kurang jelas Bapak. Selamat sore, Pak. Saya Jeffrey Prata dari sore, Pak. Ya, Provinsi Sumatera Utara, Pak. Ini dari Sumatera Utara ya, Pak ya. Silakan Pak, pertanyaannya. Ada 2 question, Pak. Yang pertama, apa yang menjadi kendala oleh pendidik kita seperti guru ini, Pak? Jika kita menerapkan metode tanya jawab dalam proses pembelajaran. Yang kedua, Pak, next, apabila bahan ajar sudah dibuat, Pak, sesuai prosedur dan SOP, sudah diimplementasikan ke siswa. Namun hasil belajar siswa Pak tidak ada perubahan Pak, atau malah semakin menurun prestasi mereka. Nah ini peran kita Bapak sebagai pendidik yang harus kita lakukan langkah selanjutnya. Apa poin-poin yang tepat untuk kita ambil Pak? Mohon pencerahannya Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Jeffrey ini dari Sumatera Utara nih Pak Jeffrey ya. Nah, bagaimana ya, Sumatera Pak. Utara Pak? Sumatera kondisinya lagi banjir. Waduh, sip, salam buat keluarga ya Pak. Semoga Bapak dengan keluarga sehat. Ya, amin Pak. Dan Oke, Pak, pertanyaan ya, Pak Jeffrey bagus ya Pak. Nah, tadi saya mungkin jawab yang kedua dulu ya Pak. Nah, untuk yang pertanyaan kedua itu coba saya sedikit untuk menyimpulkan nih Pak Jeffrey. Jadi pertanyaan dari Pak Jeffrey itu kan yang kedua, kita sudah menyusun modul pembelajaran secara efektif ya Pak Jeffrey ya. Nah, tapi ketercapaiannya masih kurang gitu ya dalam diri peserta didik Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya jawabannya simpel nih Bu Yusni ya. Nah, intinya satu,
Gini, kadang yang saya bingung nih Bapak Ibu ya, kalau kita belajar tentang pembagian waktu nih Bu Yusni, ini saya alami nih ya. Ini yang tentu menjadi sebuah kendala nih buat kita semua nih Bapak Ibu guru hebat. Karena kalau kita bicara mengenai masalah spektrum waktu pembagian pembelajaran, ya, di sini katakanlah misalkan dalam kurikulum Merdeka. Misalkan kita ambil contoh dari jam mata pelajaran PPKN. Yang misalkan di sini PPKN ini ada 3 jam. Ya. Misalkan dari 3 jam ini, kan ini diambil 1 jam nih buat kokurikuler atau buat P5. Nah, sedangkan jumlahnya yang asalnya 3 jam ini menjadi 2 jam. Ya. Nah, tapi ada juga beberapa sekolah yang memang artinya menerapkan jam normalnya masih tetap Yusni 3 jam. Ya. P5-nya sistemnya bukan blok tapi reguler. Ya. Nah, artinya diorientasikan hanya dalam jangka waktu seminggu itu 1 kali. Tanpa harus mengurangi bagaimana jam pembelajaran normal. Nah, sehingga kan di sini tidak korelasi ya. Nah, ini yang pertama. Nah, lalu yang kedua, kita berkaca pada Finlandia. Kenapa Finlandia pendidikannya lebih maju ketimbang dengan kita, Pak? Kenapa di kita itu anak-anak lebih bosan belajar? Kenapa di kita itu anak-anak lebih bosan ingin meninggalkan pembelajaran, Pak? Sebetulnya di kita tuh darurat waktu, Pak. Karena kenapa? Efektif dalam proses pembelajaran itu hanya sampai 30 menit anak itu bisa mencerna materi, Pak. Di Finlandia kenapa bisa maju? Karena sekolah itu di Finlandia cuma 1 jam, Pak. 1 jam sekolah, setelah itu anak-anak bebas untuk menentukan minat dan bakat. Tapi di kita Pak, ada yang sekolah dari jam 7 sampai pulang jam 3 sore. Nah itu kan bagaimana Pak ya? Dan sedangkan mereka itu harus mempelajari semua mata pelajaran Pak. Dalam jangka waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Bahkan mereka tuh berkontinuitas Pak. Sedangkan kalau di Finlandia, misalkan SD mereka sudah mempelajari matematika. Di SMP mereka nggak harus lagi belajar mata pelajaran yang sama. Ketika mereka SMA, mereka tidak harus lagi belajar pelajaran yang serupa, Bu Yusni. Seperti apa yang mereka pelajari di SD dan seperti apa yang mereka pelajari di SMP. Jadi di kita tuh terjadi yang namanya pengulangan. Itulah yang membuat kenapa ketercapaian kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik kita, nah itu tidak koheren dengan kebutuhan ya atau konklusivitas yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat kita. Contoh misalkan saya ambil di SMK Bapak Ibu ya. SMK itu kan kenapa harus belajar lagi etika profesi Bu Yusni ya? Kenapa nggak langsung aja sih praktek gimana sih caranya grooming itu? Bagaimana caranya sih pelayanan prima itu? Jadi nggak harus lagi anak-anak tuh belajar tentang teori. Karena kan SMK itu malah menghasilkan lulusan yang siap kerja. Sama halnya dengan pendidikan perguruan tinggi nih Bapak Ibu. Kenapa sekarang banyak sarjana yang nganggur Bapak Ibu? Karena satu, selama 6 semester mereka hanya belajar tentang pengulangan saja. Ya, mereka hanya sekedar belajar tentang mata kuliah yang itu saja sebetulnya ya. Seharusnya tidak seperti itu. Kita belajar bukan dari pengulangan, tapi kita belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman kalau kita ingin menjadi guru yang sukses, guru yang inspiratif, dan guru yang bisa memberikan kreativitas buat anak-anak kita, Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang pertama, mohon maaf Pak Jeffrey, coba diulangi lagi. Yang pertama Pak, apa yang menjadi kendala oleh pendidik kita sebagai pengajar? Jika Ya. kita menerapkan metode tanya jawab dalam proses pembelajaran itu Pak tidak efektif. Gimana Pak? Ini agak tidak terdengar ya suaranya. Apa yang menjadi kendala oleh pendidik seperti kayak kita Pak Guru jika menerapkan metode tanya jawab dalam proses pembelajaran itu tidak efektif Pak. Ada yang nyambung, ada yang nggak nyambung, ada yang gimana gitu Pak. Oh iya. Yang pertama gini Bapak Ibu. Diskusi akan berjalan dengan lancar nih Bu Yusni. Ini sudah saya sering terapkan nih Bapak Ibu. Kalau mengajar anak-anak SMA nih Bapak Ibu ya. Jadi kenapa? Karena yang selama ini kita lakukan. Kenapa diskusi kita kadang tidak nyambung? Kenapa kadang diskusi kita selalu stuck pada tempatnya? Karena satu Bapak Ibu. Yang kita tuju itu hanyalah anak bisa materi. Bukan anak bisa paham materi. Ya karena kata kuncinya bisa dengan paham itu beda ya. Contohnya kayak kerja keras dengan kerja cerdas beda itu Bapak Ibu. Nah itu yang kita jadikan itu merupakan kata kunci yang paling menarik nih Bapak Ibu. Sehingga anak itu tidak hanya stuck terhadap materi yang mereka pelajari, tapi mereka pun bisa paham tentang materi yang mereka pelajari. Contohnya kayak materi HAM yang kita bahas terus aja kasus-kasus yang memang sudah temporal. Kenapa nggak kita buka saja kasus-kasus yang terjadi di dalam lingkungan mereka?
Sehingga ketika berjalannya proses diskusi, di situ kan kita bisa lebih mengembangkan pengalaman belajar mereka, Bu Yusni ya. Nah, jadi hal ini yang memang perlu harus kita jadikan sebagai sebuah knowledge of thinking. Jadi sebagai sebuah landasan berpikir kita dalam mengembangkan atau mengkonstruktivitas pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik kita. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Contohnya tadi itu yang saya spill tadi ya, pendidikan di sekolah menengah kejuruan. Bagaimana mau menghasilkan lulusan-lulusan yang siap kerja? Jika di sini pembahasan yang lebih diutamakan atau pembahasan yang lebih diorientasikan hanya kepada teori saja, tapi tidak kepada praktek. Begitu halnya dengan diskusi. Kalau kita hanya sekedar diskusi terpacu pada teks, terpacu kepada PowerPoint, ya, terpacu kepada narasi, saya kira itu tidak akan membuat peserta didik kita untuk berkembang, Bapak Ibu. Ya, ketika artinya terjadi yang namanya ketidaknyambungan dalam proses penyampaian materi, karena satu, kita terlalu untuk berpikir stuck, tapi kita tidak berpikir dinamis. Bukalah paradigma kita, dengan kita membuka paradigma dan cakrawala berpikir kita bisa paham apa yang diinginkan dan apa motivasi belajar dari anak-anak didik kita, Bapak Ibu. Jadi hal ini yang memang harus perlu kita jadikan sebagai sebuah landasan berpikir. Seperti itu, Bu Yusni ya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Berikutnya pertanyaan dari kolom chat nih Pak, udah banyak juga nih yang nanya. Oh, boleh. Wah, ini ada 22 pertanyaan ya. Saya bantu untuk baca. Yang pertama itu pertanyaan dari Ibu Lindayani Ritonga. Pertanyaannya seperti ini Pak. Komponen apa saja yang harus ada dalam modul ajar kurikulum Merdeka? Oke, saya jawab langsung Bapak Ibu ya. Nah, komponen ajar yang harus ada di dalam kurikulum Merdeka yang pasti identitas modul ya. Identitas modul itu terdiri dari fasenya kita fase apa. Kemudian induknya kita di mana nih unit pembelajarannya Bapak Ibu. Kemudian artinya di sini berkaitan dengan langkah-langkah pembelajaran ya. Atau saya coba buka share screen lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi hal-hal ini yang memang harus kita ini ya, kita jadikan sebagai kajian utama nih dalam proses seperti ini ya. Nah, diskusi kelompok, pembelajaran evaluasi ya. Nah, jadi hal-hal ini yang memang harus wajib ada nih ya di dalam modul ajar. Kemudian lampiran apakah wajib ada, Bapak Ibu? Lampiran itu nggak harus materi dilampirkan di modul, itu sifatnya tidak wajib ya, Bu Yusni ya. Yang paling penting itu adalah asesmen. Kan di sini selalu ada nih modul ajar, tapi dilampirkan juga materinya gitu. Wah, ini sih ini buang-buang waktu menurut saya. Jadi artinya memang yang penting asesmen Bapak Ibu. Ya, identitas modul terdiri dari nama, ya, TP dan ATP itu wajib Bapak Ibu ya. Tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran itu penting. Dan ingat Bapak Ibu, susunlah materi yang dari umum dulu. Jangan sampai artinya peserta didik di fase D sebelum mereka paham yang umum, tapi kita sudah kasih dulu yang khusus. Dan pertanyaannya gini, kalau pertanyaan ini Bu Yusni, bisa nggak misalkan ATP itu kita berlakukan hanya pada satu semester? Misalkan di semester 2 ini kita mau cuti nih, misalkan ya, cuti untuk kegiatan, contoh misalkan kegiatan kita mau umroh ya, misalkan nih, cuti nih misalkan. Nah itu bisa Bu Yusni ya. Artinya ATP itu bisa disiasati. Ya, jadi nggak perlu artinya fase D ini tuntas dalam waktu 3 tahun, enggak. Bu, ya. Jadi bisa kita siasati. Artinya misalkan di semester 1 ya, misalkan kita ingin tuntas sampai semester 2, itu juga bisa Bapak Ibu. Nah, jadi jangan sampai artinya kita melakukan yang namanya pengulangan. Karena yang saya lihat selama ini, meskipun kita sudah merdeka, tapi pengulangan masih tetap Bu Yusni ya. Artinya, ya saya lihat aja nih materi, mohon maaf ya, yang ada di buku dinas. Padahal materi Pancasila itu udah dibahas di kelas 7. Tapi di kelas 8-nya ternyata itu dibahas lagi, Bu ya. Kemudian di kelas 9-nya itu dibahas lagi dengan pembahasan yang serupa. Makanya saya itu caranya seperti ini Bapak Ibu. Kalau untuk mensiasati yang namanya pengulangan, ini kita biasanya melihat dari yang umum dulu ketimbang artinya kita kocek-kocek dulu yang khususnya Bapak Ibu. Jadi ini yang harus diperhatikan ya. Jadi hindari yang namanya pengulangan dan usahakan dari yang umum dulu, setelah itu yang khusus. Jangan sampai materi bab ke-1 itu materi yang sifatnya analisis, Bapak Ibu guru hebatnya. Tapi usahakan itu materi-materi yang sifatnya praktikal sehingga dengan mudah bisa diaplikasikan oleh peserta didik. Seperti itu Bu Yusni ya. Jadi hal-hal itu yang wajib ada di dalam modul ajar.
Oke, baik. Terima kasih jawabannya, Pak. Saya lihat di sini Ibu Linda aktif kameranya. Apakah Ibu ada tanggapan lebih lanjut dengan narasumber kita? Atau sudah cukup, Bu? Mohon maaf, Ibu, salahnya belum kami dengar. Baik, cukup. Cukup, Pak. Oke, terima kasih Ibu Linda. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya lanjut membacakan pertanyaan di kolom chat, jangan lupa untuk mengisi link absensi yang telah kami kirimkan di link chat Zoom. Jika Bapak Ibu tidak mengisi absensi, nanti sertifikatnya tidak bisa kami terbitkan atau kami buatkan. Oke, selanjutnya pertanyaan dari eh, Ibu Norita Sitorus nih Pak. Pertanyaannya seperti ini Pak Mario. Bagaimana Ya. mengatasi tantangan dalam penggunaan teknologi pendidikan dalam pembelajaran? Dan apa saja yang menjadi tantangan utama dalam tugas seorang guru di era digital? Nah, wah ini pertanyaannya luar biasa nih Bu Yusni. Ini kayaknya curhat nih Bu ya. Sama seperti yang kita hadapi hari ini Bu. Tantangan terberat kita dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini, yang pertama mungkin lebih kepada sejauh mana kita bisa memilah Bu Yusni ya. Nah, bisa memilah mana yang positif dan mana yang negatif. Nah, itu salah satunya Bapak Ibu guru hebatnya. Nah, lalu relevansinya bagaimana nih kaitannya dengan proses mengajar kita nih Bapak Ibu, atau proses pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas ya, atau proses pembelajaran yang kita lakukan di dalam sekolah. Nah, tantangan yang paling bisa kita jadikan sebagai salah satu ini ya, komponen yang bisa mengembangkan pemikiran kita supaya lebih inovasi dan kreativitas adalah penggunaan instrumen ajar nih Bu Yusni ya. Yang sekarang ini kan ini merupakan kendala yang dihadapi oleh teman-teman yang termasuk ke dalam golongan guru-guru kolonial ini Bu Yusni ya. Kadangkala mereka itu kasarnya itu mereka bisa mengalami yang namanya penyakit gaptek ya, atau gagap teknologi. Nah, itu salah satunya seperti itu. Tantangan yang kita hadapi Bapak Ibu guru ya. Nah, bagaimana artinya kita supaya tidak tergerus oleh yang namanya perkembangan teknologi? Ya kita rajin-rajinlah untuk upgrade diri Bapak Ibu. Proses untuk mengupgrade diri ini salah satunya jangan kita berharap ya, atau jangan sampai di sini kita menunggu kapan kita diajak. Nah, tapi kita harus artinya ya SKSD ya, bahasa kasarnya emang nih Bu Yusni ya, sok kenal sok deket, atau juga kita bisa mencari di mana ada sebuah sumber atau ada sebuah wadah di mana kita bersiap untuk mengembangkan kemampuan dan potensi kita Bu Yusni. Jadi kita jangan nunggu untuk diajak, kalau bisa kita ada keinginan dan motivasi untuk bagaimana kita ikut gitu Bu Yusni ya. Nah, untuk bisa rajin upgrade diri. Nah, salah satu contohnya gunakan model-model aplikasi-aplikasi seperti Canva, Wisi, ya, kemudian seperti AI, ya. Karena AI ini ada dampak positif, ada dampak negatifnya juga nih Bapak Ibu. Jadi tidak selamanya kita pukul rata, itu AI itu selamanya adalah dampak negatif. Nah, itu Bapak Ibu guru hebatnya, jadi itu yang harus kita pahami ya. Nah, terkait dengan bagaimana tantangan kita dalam menghadapi perkembangan teknologi. Sebetulnya banyak ya. Nah, itu saya sebutkan secara singkat saja Bu Yusni ya. Silakan. Oke, siap Bapak atas jawabannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak ya saya berikan karena kita terkendala oleh waktu juga dan materinya tuh sangat bersemangat sekali Bapak Sumario. Pertanyaan terakhir nih Pak dari Ibu Novi Cirebon. Beliau adalah seorang guru SD. Pertanyaannya seperti ini. Pengelompokan murid dalam mengerjakan tugas sesuai dengan minat, tetapi pada kenyataannya murid lebih memilih kenyamanan daripada minat dan bakat yang dimiliki. Sehingga mereka lebih memilih satu kelompok dengan teman dekat, walaupun minatnya berbeda. Jadi bagaimana solusi kita yang terbaik untuk menghadapi masalah seperti ini Pak? Intinya lakukan pendekatan persuasif Bu. Guru itu ketika istirahat jangan sampai, artinya yang saya lihat nih Bu ya, mohon maaf. Saya kalau setiap jam istirahat saya selalu meluangkan waktu saya bersama anak-anak. Nggak apa-apa kita makan bareng, kita senda gurau bareng, kita ngobrol bareng. Karena apa Bapak Ibu? Yang namanya ketercapaian dalam proses pembelajaran itu tidak harus kita
orientasi kepada image saja Bapak Ibu guru ya. Tapi yang paling penting bagaimana kita bisa menempatkan porsi atau kedudukan kita sebagai orang tua mereka Bapak Ibu atau sebagai teman sharing belajar mereka nih Bu Yusni. Jadi kalau setiap istirahat saya selalu menyempatkan waktu untuk tidak pergi ke ruang guru, tapi saya bersama anak-anak untuk saling ngobrol ya, untuk saling bercerita, untuk saling story, untuk saling sharing. Nah, dengan itu kita bisa mengetahui, oh ternyata ini loh ya yang diinginkan oleh anak-anak kita. Oh ternyata ini loh, tidak selamanya artinya anak-anak kita judge itu artinya mereka nakal ya, mereka artinya susah diatur, mereka melakukan tindakan yang negatif ya, penyimpangan-penyimpangan dan lain sebagainya. Jadi tidak selamanya kita indikasikan seperti itu Bu Yusni ya. Nah, jadi itu pendekatannya yang harus lebih persuasif lagi kepada anak-anak. Jangan hanya sekedar hanya ada tes aja kita dekat dengan mereka, tapi kalau tidak ada tes kita tidak dekat mereka. Karena kenapa? Guru yang inspiratif itu adalah guru yang paling paham betul apa yang diinginkan oleh anak-anak didiknya. Dan guru yang inspiratif itu adalah guru yang bisa membaca sejauh mana mood yang dimiliki oleh peserta didiknya dengan cara mereka melakukan satu bentuk pendekatan secara persuasif. Karena ketercapaian dalam proses pembelajaran bukan hanya dilihat dari seberapa jauh dan seberapa besar tingkat knowledge yang dimiliki oleh peserta didik kita, tapi seberapa besar dan seberapa jauh mereka mampu menempatkan kita di dalam lubuk hati mereka yang terdalam. Karena itulah sesungguhnya arti dari pendidikan sepanjang hayat, Bu Yusuf. Oke, mantap Bapak. Karena juga saya terasa dulu misalnya kalau gurunya metode pembelajaran monoton ya kita jadi malas jadi belajar gitu ya Pak. Oke Bapak, mungkin untuk sesi diskusinya kita cukupkan sekian karena di sini kami di Padang sebentar lagi juga akan memasuki waktu sholat asar gitu ya. Jadi mohon maaf nih bagi Bapak Ibu yang belum terjawab pertanyaannya atau masih kita ini masih kekurangan waktu gitu untuk diskusi. Nah, silakan nanti ikuti webinar minggu depan yang akan dilaksanakan oleh CV Literasi Langsung Terbit. Nah, sebelum kita tutup nih, Bapak Sumario, Bapak ada nggak sih closing statement yang mau Bapak sampaikan gitu untuk para Bapak Ibu guru hebat ini? Oke, closing ya Bu Isni ya. Oke, Ya, Bapak Ibu guru hebat, tantangan yang kita hadapi hari ini bukan hanya tantangan yang kita hadapi besok, tapi tantangan yang kita hadapi hari ini adalah tantangan yang kelak nanti akan kita hadapi 10 atau 20 tahun yang akan datang. Guru masa kini, guru inspirasi adalah kita yang hari ini ingin belajar. Dan guru yang profesional, guru yang berkreativitas adalah kita yang hari ini terus kerja keras dan kerja cerdas. Lakukanlah apa yang hari ini Bapak Ibu guru hebat lakukan, jangan lakukan apa yang Bapak Ibu guru hebat ingin lakukan. Lakukanlah apa yang bisa Bapak Ibu guru hebat lakukan dan jangan ingin terlalu memasang ekspektasi tinggi karena hasil tidak akan pernah menghadapi sebuah proses. Tetaplah berjuang dan jangan pernah protes ketika kita sedang berproses. Itu saja Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas penyampaiannya. Walaupun di awal tadi kita sempat terkendala ya, dan kami pun sempat Betul Ibu. panik. Aduh saya tadi itu sempat galau Ibu karena posisi saya tadi lagi cari-cari tempat di mana nih posisinya yang enak ya. Karena kan ini kendala Zoom ini ya Bu Yusni ya. Nah, insya Allah kalau memang nanti apa namanya siap untuk mengadakan pelatihan offline, insya Allah saya siap Bu. Ya. Kalau nanti diundang untuk penyelenggaraan pelatihan offline, kayaknya offline ini lebih greget lagi nih Bu Yusni ya. Berarti Bapak harus ke Padang kalau offline. Oke, siap. Oke, Ya, siap Bapak Ibu. itu saja ya. Untuk sesi kita hari ini, alangkah baiknya kita melakukan dokumentasi dulu nih dengan Oke. narasumber kita. Karena Bapak Ibu mengaktifkan kameranya. Boleh siap. Ini Oke. Bapak, ini saya coba untuk ini. Oke, sudah. Seharusnya boleh di stop dulu Bapak. Oh iya. Ah, iya. Oke, sudah Bu ya. Oke, Bapak Ibu silakan dibuka dulu kameranya. Kita akan melakukan sesi dokumentasi. Nah, sembari menunggu, Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi link absen yang telah kami berikan di chat. Ya, bagi Bapak Ibu yang belum bergabung di grup Telegram ataupun WhatsApp kami, silahkan bergabung. Linknya juga sudah ada di chat gitu. Jadi sertifikat rekaman materi kita hari ini juga ada di YouTube. Itu bisa diakses nanti pada Senin. Gitu. Oke, Bapak Ibu, kita mulai sesi dokumentasinya pada slide 1.
Oke, berikutnya pada slide yang kedua. Oke, yang terakhir nih, Bapak Ibu, slide yang ketiga. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru yang telah hadir pada sesi webinar kita hari ini. Nah, terima kasih juga kepada Bapak Sumario sebagai narasumber. Bagi Bapak Ibu yang bertanya tadi, eh, Bapak Hasan Basri, Bapak Jeffrey Prata, Ibu Lindayani Ritonga, Norita Sitorus, dan Ibu Novi Cirebon, harap meninggalkan nomor handphonenya di kolom chat Bapak, karena kami akan mengirimkan pulsa kepada Bapak Ibu yang telah bertanya. Oke, mungkin sekian webinar pada hari ini. Saya sebagai host, apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Semoga webinar kita hari ini bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya Bapak Ibu guru hebat ya. Terima kasih Bu Yusni. Terima Ya, kasih sama-sama untuk Pak. langsung terbit luar biasa. Selamat siang dan sampai jumpa kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sudah mengisi link absen, boleh meninggalkan link room Zoom-nya Bapak.